يشهد غير أولا وآخرا من محمد بن شعب أبي زكريا يحمل شرف الشفيع أن الله يتغشاهم برحمه في رحمه العين وعلوم وصالحهم وعلومه من الفحد في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, anapun ing dalam sause maca bismillah walhamdulillah. Amma ba'du, anapun ing dalam sause maca bismillah walhamdulillah. Fa inna allaha muqasatuhni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna allaha muqasatuhni Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Manna iku paring anugrah sapa Allah. Manna iku paring anugrah sapa Allah ala hadhil ummati ing atase ikilah umat. Ala hadhil ummati ing atase ikilah umat. Zadahullahu ta'ala syarafan bid-din alladhi irtadahu dinil Islam wa bi irsalihi ilaiha Muhammadan khairal anam. Zadaha muka-muka nambaiha ing hadihil ummah. Zadaha muka-muka nambaiha ing hadihil ummah Allahu subhanahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah menambahkan syarafan ing kemuliaan. Syarafan ing kemuliaan bid-dini kelawan agama. Syarafan ing kemuliaan bid-dini kelawan agama. Alladzi yarupani ad-din. Alladzi yarupani ad-din irtadahu kang ridho sapa Allahu ing ad-din. Irtadahu kang ridho sapa Allahu ing alladzi utawa ing ad-din. Irtadahu kang ridho sapa Allahu ing alladzi. Irtadahu kang ridho sapa Allahu ing alladzi. Dinil Islami rupani agama Islam. Irtadahu kang ridho sapa Allah hu ing alladzi. Irtadha termasuk silah dari isim mausul alladzi. Ada silah dan juga ada istilahnya aid. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Setiap ada isim mausul pasti di situ disertai dengan silah dan aid. Dan aid itu harus sesuai dengan isim mausul. Isim mausulnya itu bila menunjukkan mudzakkar, maka aidnya pun juga berupa mudzakkar. Kalau aidnya berupa muannas, maka kalau isim mausulnya berupa muannas, maka aidnya pun harus berupa muannas. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Pasti setiap ada isim mausul pasti disertai dengan aid dan silah. Dinil Islami rupani agama Islam. Wa bi irsalihi lan kelawan oleh ngutusi Allah. Wa bi irsalihi lan kelawan oleh ngutusi Allah ilaiha maring hadhil umat. Ilaiha maring hadhil umat oleh ngutusi Muhammadin ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul anami kang dadi luwih baguse makhluk. Khairul anami kang dadi luwih baguse makhluk alaihi ku tetep alaihi ku muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi minhu saking Allah. Alaihi ku muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi minhu saking Allah afdhalus sholawati utawi luwih utamane pira-pira makhluk. Alaihi ku muga-muga tetep ing atase Kanjeng Nabi minhu saking Allah afdhalus sholawati utawi luwih utamane pira-pira sholawat. Afdalu di sini termasuk mubtada yang diakhirkan. Atau istilahnya kalau di kitab-kitab nahwu itu bisa kita kenal dengan mubtada muakhar. Jadi mubtada yang seharusnya itu berada di depan juga boleh mubtada itu diakhirkan dengan beberapa keharusan yang harus dipenuhi oleh khobar yang harus didahulukan. Jadi kalau istilahnya mubtada itu diakhirkan berarti mubtada muakhar dan khobarnya didahulukan. Khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Kalau di alfiyahnya wa indi dirhamun wali waltal multazamun fihi taqaddumul khobar. Boleh mubtada itu diakhirkan daripada khobarnya atau mendahulukan khobar daripada mubtadanya dengan catatan bisa jadi khobar yang didahulukan itu berupa jar majrur atau dhorof ya. Atau kita kenal dengan nadhaman alfiyahnya wa indi dirhamun wali watar multazamun fihi taqaddumul khobar. Itu dalil atau tendensi bahwa mubtada itu boleh diakhirkan daripada khobar. Dan biasanya mubtada itu seharusnya ada di depan dan khobar harus di belakang. Jadi ketika ada mubtada pasti itu disertai dengan khobar. Dua komponen yang tidak boleh pisah. Jadi ketika ada mubtada pasti di situ ada khobar. Sekalipun misalnya khobar itu ada yang dibuang atau mubtadanya yang dibuang karena di situ mungkin sudah terjadi maklum. Sudah maklum artinya sudah dipaham. Itu diantara khobar-khobar dan mubtada yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Ini dua suami istri yang tidak boleh untuk dipisah antara mubtada dan khobar. Jadi kalau ada mubtada pasti ada khobar. Sama dengan kalau di situ ada rokok pasti di situ ada korek. Dua ini tidak bisa dipisah. Ya. Itu. Wal barokatilan piro-piro barokat wasalamilan keselamatan. Afdhalus sholawati utawi luwe utamane piro-piro sholawat. Wal barokatilan piro-piro barokah wasalamilan keselamatan. Wa akramahalan muliakan subhanallah ing hadihi. Wa akramahalan muliakan subhanallah ing hadihi bi kitabihi kelawan kitab Allah. Wa akramaha lan muliakan sapa Allah ing hadihi bi kitabihi kelawan kitab Allah. Afdhalil kalami badal dari kitab bi kitabi kelawan kitab Allah afdhalil kalami kang dadi luwih utamane dawuh wa jama'alan ngumpulaken sapa Allah fihi ing dalam kitab wa jama'alan ngumpulaken sapa Allah fihi ing dalam kitab subhanahu wa ta'ala subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah jami'ama ing sekabehane barang
Wa jama'alan ngumpulaken sapa Allah fihi ing dalam kitabihi subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Jami'a ma ing sekabehane barang ihtaju kang den butuhaken apa ilahi maring emah ihtaju kang den butuhaken apa ilahi maring emah min akhbaril awwalin saking pira-pira critane wong awal kabeh. Jami'a ma ing sekabehane barang yuhtaju kang den butuhaken apa ilahi maring emah min akhbaril awwalin saking pira-pira critane wong awal kabeh. Min akhbaril awwalin saking pira-pira critane wong awal kabeh. Wal akhirin lan pira-pira wong akhir kabeh. Wal akhirin lan pira-pira wong akhir kabeh. Wal mawa'id lan pira-pira pitutur. Wal mawa'id lan pira-pira pitutur. Wal amsal lan pira-pira perumpamaan. Wal mawa'id lan pira-pira pitutur wal amsal lan pira-pira perumpamaan wal adab lan pira-pira tata krama. Wal adab lan pira-pira tata krama. Wa durubil ahkami wa durubil ahkami lan pira-pira warnane pira-pira hukum. Wa durubil ahkami lan pira-pira warnane pira-pira hukum. Wal hujjaj lan pira-pira dalil. Wal hujjaj lan pira-pira dalil al-qati'ati kang pasti. Al-qati'ati kang pasti adh-dhahirati tur kang pertelo. Wal hujjaj lan pira-pira dalil al-qati'ati kang pasti adh-dhahirati tur kang pertelo fi dalalati ing dalem nuduhaken. Fi dalalati ing dalem nuduhaken ala wahdaniyatihi ing atas sifat suci Allah. Ala wahdaniyati ing atas sifat suci Allah. Wa ghairu dzalika lan liyani mengkono akhbarul awwalin wal akhirin. Wa ghairu dzalika lan liyani mengkono akhbarul awwalin wal akhirin. Ala wahdaniyati ngatasi sifat suci Allah Ta'ala wa ghaira dzalika lan sa'liyani mengkono min akhbaril awwalin wal akhirin mimma saking barang jaat kang teka bihi kelawan emma mimma saking barang jaat kang teka bihi kelawan emma rusuluhu sapa pira-pira utusane Allah rusuluhu sapa pira-pira utusane Allah shalawatullah wa salamuhu shalawatuhu utawi pira-pira tambah rahmat wa salamuhu lan keselamatane Allah shalawatullah lan pira-pira rahmati Allah wa salamuhu lan salam Allah rahmati Allah alaihim iku tetep ing atase rusul alaihim iku tetep ing atase rusul adami wati kang pira-pira ngalahaken adami wati kang pira-pira ngalahaken li ahli ilhadi maring wong kang ahli nyeleweng li ahli ilhadi maring ahlini atau maring wong kang ahli nyeleweng ad-dullali kang pira-pira kesasar ad-dullali kang pira-pira kesasar at-taghami tur kang pira-pira wong kang kumprung at-taghami tur pira-pira wong kang kumprung wa du'afa lan nikalaken sapa Allah wa du'afa lan nikalaken sapa Allah melipat gandakan al ajra ing ganjaran fi tilawatihi ing dalem maca Al-Qur'an wa du'afa lan nikalaken sapa Allah al ajra ing ganjaran fi tilawatihi ing dalem maca Al-Qur'an wa amarona lan merintah sapa Allah na ing kita wa amarona lan merintah
sapa Allah na ing kita bil idina'i kelawan nemen-nemeni bihi kelawan Al-Qur'an wal idhami lan ngagungaken bil idina'i kelawan nemen-nemeni bihi kelawan Al-Qur'an wal idhami lan ngagungaken wa mulazamatil adabi lan netepi tata krama wa mulazamatil adabi lan netepi tata krama ma'ahu ing dalam sertani Al-Qur'an wa mulazamatil adabi lan netepi tata krama ma'ahu ing dalam sertani Al-Qur'an wa badil wasilan masrahakan kekuasaan fil ihtirami ing dalam mulyaaken Al-Qur'an fil ihtirami ing dalam mulyaaken Al-Qur'an. Jadi beliau Syekh Muhyiddin bin Syaraf ketika sudah menyelesaikan muqaddimahnya dan di situ beliau menyambungkan muqaddimahnya itu dengan setelah membaca bismillah alhamdulillah beliau juga mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan fa innallaha subhanahu wa taala manna ala hadil ummah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan kepada umat Muhammad dengan memberikan anugerah yang luar biasa, yang mana zadahullahu ta'ala syarafan, dengan pemberian Allah tadi, dengan anugerah yang diberikan oleh Allah, maka umat Muhammad menjadi umat yang syaraf, menjadi umat yang mulia daripada umat-umat yang sudah mendahului umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sesuatu yang anugerah yang besar yang diberikan kepada hadhil umat, umatnya Nabi Muhammad, yang dengan pemberian tersebut hadhil ummah atau umatnya Muhammad menjadi umat yang mulia. Apa anugerah yang diberikan oleh Allah? Bidin alladzi irtadahu dinil Islam. yakni anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad itu berupa agama, yang agama tersebut yang agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya itu adalah dinil Islam, agama Islam. Agama yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad yaitu agama Islam. Dengan agama tersebut umatnya Nabi Muhammad menjadi umat-umat yang mulia. Zadahallahu ta'ala syarafan, menjadi umat yang mulia dengan diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah yaitu berupa agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah taala memberikan anugerah yang kedua kepada umatnya Nabi Muhammad adalah bi irsalihi ilaiha Muhammad, dengan terutusnya Nabi Muhammad khairul anam, yang mana Nabi Muhammad termasuk orang yang lebih mulianya dari beberapa makhluk. Orang yang mulia, orang yang terkenal dengan al-insan al-kamil, manusia yang sempurna, itu hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua anugerah yang diberikan oleh Allah sehingga hadhil umat, sehingga umat ini menjadi umat yang syaraf, menjadi umat yang mulia dengan diberikan anugerah berupa agama Islam. Yang kedua, Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada hadhil umat dengan irsali ilaiha Muhammad, dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi yang al-Mustafa al-Mujtaba, Nabi yang terpilih, ya, yang itu adalah khairul anam, termasuk orang-orang atau termasuk menjadi manusia yang lebih mulia daripada makhluk. Khairul anami, termasuk di antara nama-nama nabi. Ya. Jadi ketika kita sebutkan nama-nama nabi, itu usahakan membaca sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti ketika hanya mendengar nama Muhammad saja membaca
sholawat, akan tetapi semua nama-nama Nabi yang kita kenal itu harus kita membaca sholawat. Khairul anami sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk nama-nama Nabi. Ya, sama, makanya syariat mengajarkan kepada kita untuk memberi nama itu dengan nama yang baik. Karena nanti akan di hari kiamat kita itu akan dipanggil dengan nama masing-masing. Makanya usahakan nama itu dengan arti yang bagus dan juga berbahasa Arab. Ya. Siapa namanya? Ada yang mengatakan Tony misalnya. Apa arti Tony itu? Iya, ada di Al-Qur'an apa? Asy-syaithanir rajim misalnya. Akhirnya dipanggil dengan Tony. Namanya Syaitonir rajim, panggilannya menjadi Tony. Ya, itu juga salah. Ya. Artinya apa? Kita memberi nama anak-anak kita, tetangga kita itu dengan nama yang baik. Ya. Atau karena mungkin karena anaknya lahir setelah bulan puasa, akhirnya dinamakan Marina Pasha. Ya. Padahal itu bahasa Madura. Ya. Marina Pasha, Marina Pasaan. Ya. Itu. Jadi ada yang memberi nama karena dilihatnya bagus, padahal itu tidak berarti apa-apa. Ya. Akhirnya diberi nama dengan Marina Pasha. Panggilnya siapa? Marin. Ya. Padahal itu istilah Madura yang lahir setelah bulan Ramadan. Marina Pasaan. Ya, Marina Pasha. Ya. Marina Pasha. Itu. Artinya apa? Ketika memberi nama anak-anak kita itu dianjurkan oleh syariat diberi nama yang baik, karena nama itu akan juga berpengaruh. Ya. Kita nanti di akhirat akan dipanggil dengan nama masing-masing. Kan ada nama-nama yang sudah tidak layak lagi kita pakai. Ada yang namanya Tukiyam misalnya. Ya. Sekalipun kamu akan cari di kamus Tukiyam itu ya tidak ada. Ya. Ya. Jadi ketika kita mempunyai anak atau keluarga, adik kita, kakak kita, maka dianjurkan oleh syariat untuk memberi nama dengan nama yang baik. Ya, karena ketika kita nanti di akhirat, maka kita akan dipanggil dengan nama masing-masing. Jadi Allah ketika memanggil kita dengan nama yang bagus, ya, ya, itu. Jangan dikasih nama Tukiyam atau yang tidak ada artinya. Ya. Jadi Allah Ta'ala telah memberikan anugerah kepada hadil umat. Yang pertama adalah dengan adanya agama Islam. Yang kedua, Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada hadil umat dengan terutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu termasuk Nabi Muhammad, yang itu adalah khairul anami, orang yang paling mulia, orang yang paling bagus di antara makhluk. Itu. Dan juga yang ketiga, Allah Ta'ala wa akramaha bi kitabihi afdalil kalam. Allah Ta'ala memuliakan hadhil umat dengan Al-Quran. Ya, jadi umatnya Rasulullah termasuk umat yang pilihan. Karena di situ adalah merupakan sesuatu yang diberikan anugerah oleh Allah. Di samping agamanya, di samping di situ mempunyai kitab yang mulia yang kita kenal dengan kitab suci Al-Quran. Al-Quran akan abadi selamanya, tidak akan bisa dirubah. Ya. Jadi Al-Quran yang kita baca sekarang sesuai dengan Al-Quran dulu yang telah diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah. Allah Ta'ala berjanji Allah Ta'ala berjanji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahfidun. Yang saya menurunkan Al-Quran dan juga saya akan menjaga Al-Quran. Akan dijaga, tidak seperti kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Taurat, Injil, Zabur, itu semuanya dirubah oleh orang-orang Yahudi. Tapi Al-Quran tidak sedikit pun orang yang bisa merubah terhadap Al-Quran. Karena termasuk mukjizat yang besar
yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Dan perlu kita tahu bahwa apa mukjizat itu apa? Ya. Mukjizat itu apa? Karena Allah Ta'ala memberikan mukjizat itu khusus kepada Nabi dan Rasul. Tidak bisa mukjizat itu dimiliki oleh selain Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita kaji lagi mukjizat itu adalah, kalau kita teliti sisi pandang dari nahunya, arti dari mukjizat itu adalah ngapesakan. Ngapesakan. Jadi itu adalah hujjah yang bisa mematahkan terhadap hujjahnya musuh. Atau dalil yang kuat untuk mematahkan terhadap dalilnya musuh. Jadi apa mukjizat itu adalah, ulama mengatakan amrun khariqun lil adah, suatu perkara yang di situ khariqun lil adah, yang sudah menyalahi terhadap kebiasaan manusia. Yang ini mukjizat ini dimiliki oleh seorang nabi atau rasul. Dan itu adalah amrun khariqun lil adah, suatu perkara yang di situ yang luar biasa. Jadi perkara yang luar biasa itu ada yang mengatakan macamnya ada 7, ada yang mengatakan macamnya ada 6. Jadi ada amrun khariqun lil adah, ada sesuatu perkara yang di situ luar biasa. Artinya tidak bisa kita talar dengan, atau kita tidak bisa nalar hal tersebut dengan pikiran kita. Pertama adalah al-mu'jizat. Ini sesuatu yang tidak bisa kita nalar dengan pikiran kita, mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Jadi ada amrun khariqun lil adah, ada 7. Yang pertama di situ mukjizat, yang kedua ada istilahnya dengan karomah, Ada yang ketiga kita kenal dengan al-maunah, Yang keempat atau kita kenal dengan irhas. Yang kelima kita kenal dengan ihanah, Yang keenam ada istilahnya istidraj. Yang ketujuh ada yang mengatakan ada 6, ada 7. Yang ketujuh ini menambahkan ulama sihir. Jadi sihir termasuk amrun khariqun lil adah, tapi tidak bisa dimiliki oleh seorang nabi. Jadi ada amrun khariqun lil adah, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Ada mukjizat, karomah, maunah, irhas, ihana, istijrad, dan juga sihir. Ada 6 atau 7 dengan menambahkan sihir yang nomor 7. Itu juga termasuk amrun khariqun lil adah, sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa kita nalar dengan pikiran kita. Yang pertama kita bahas mukjizat. Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah, suatu yang luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain, khusus kepada nabi dan rasul. Dan juga ini kalau mukjizat makrunun bitahaddi, disertai dengan tantangan. Misalnya Rasulullah diberikan oleh Allah mukjizat berupa kitab suci Al-Qur'an. Dan juga Rasulullah menentang bahwa di situ ada makrunun bitahaddi, siapa yang bisa membuat Al-Quran seperti ini. Ketahuilah bahwa saya ini adalah Nabi, Rasulullah, utusan Allah. Buktinya apa? Mukjizatnya, yaitu dengan adanya Al-Quran. Jadi siapa yang bisa membuat seperti Al-Quran, maka saya berarti bukan Nabi. Jadi Al-Quran itu atau mukjizat itu hanya dimiliki oleh seorang Nabi. Maka tidak bisa. Buktinya Musailamatul al-Kadzab yang di situ mengaku nabi, ingin menandingi dengan kehebatan Al-Quran, artinya belum bisa. Siapa yang bisa menandingi Al-Quran? Berarti kalau ada yang menandingi Al-Quran ini, kalau ada yang menandingi Al-Quran yang mukjizat ini diberikan oleh Allah, berarti saya bukan nabi. Kalau masih ada yang menandingi, artinya Musailamatul al-Kadzab di situ ingin menandingi Al-Quran dengan menciptakan syair bahwa al-fil anfuhu tawil. Gajah itu adalah hidungnya besar. Itu masih belum bisa menandingi terhadap kehebatan Al-Quran. Itu namanya
mukjizat. Jadi mukjizat itu ada amrun khariqun lil adah, suatu yang luar biasa. Al-Qur'an merupakan suatu yang luar biasa yang tidak bisa ditandingi, dan ini menjadi hujjah terhadap orang yang menjadi nabi ataupun rasul. Tidak bisa dimiliki oleh orang lain kecuali di situ yang sudah menjadi nabi dan rasul. Itu. Jadi mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah, dan juga harus disertai makrunun bitahdi, dan disertai dengan suatu penentangan. Ayo, siapa yang bisa membuat Al-Qur'an ya, selain ini ya, itu adalah makrunun bitahdi, merupakan suatu penentangan. Kalau ada yang bisa menandingi Al-Qur'an yang ini termasuk mukjizat ya, kalau ada yang bisa menciptakan Al-Qur'an, maka saya bukan nabi. Karena apa? Karena ini termasuk khusus diberikan kepada nabi. Ya. Karena di situ banyak perentangan ingin membuat Al-Qur'an, syair-syairan yang luar biasa, indah, tapi tidak seindah dengan kalam-kalam Al-Qur'an. Susunannya indah. Atau qafiyahnya indah. Qafiyah itu akhir dari ayat, ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Semuanya indah. Ya. Qafiyahnya indah atau akhir ayatnya itu sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya, indah. Dan tidak bisa ditandingi karena ini merupakan suatu mukjizat yang diberikan khusus kepada nabi. Itu adalah mukjizat. Yang kedua ada istilahnya karomah. Karomah itu merupakan juga amrun khariqun lil adah, sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa kita nalar dengan pikiran kita, atau ini mutlak dari Allah ya. Tapi ini tidak bisa dimiliki oleh seorang nabi. Ya. Artinya apa? Ini hanya dimiliki dengan seorang wali ya. Seorang sahabat, misalnya seorang sahabat itu merupakan karomah, mempunyai karomah yang luar biasa. Ada di situ ada seorang sahabat yang setiap sholat isya menghatamkan Al-Qur'an. Loh, kok bisa? Tidak bisa kita nalar dengan pikiran kita, karena ini mutlak dari Allah. Sholat isyanya menggunakan hataman Al-Qur'an. Sholat subuhnya menghatamkan Al-Qur'an, kok bisa? Ya, ini juga termasuk amrun khariqun lil adah. Jadi karomah itu adalah sesuatu yang luar biasa ya, dan ini dimiliki oleh seorang sahabat ya, seorang wali ya. Itu namanya karomah, mempunyai kekaromahan yang luar biasa. Itu. Dan tidak makrunun bitahdi, dan tidak disertai dengan penentangan kalau karomah. Ya. Ada karomah misalnya bisa sholat di atas daun atau berjalan di atas air. Itu juga termasuk kekaromahan yang diberikan oleh Allah. Dan itu juga amrun khariqun lil adah, sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dinalar dengan pikiran kita, dan ini mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa untuk menentang, ayo siapa yang bisa berjalan di atas air, tidak. Karena juga banyak orang-orang yang di situ para sahabat, para aulia itu juga bisa berjalan di atas air ataupun juga bisa sholat di atas daun. Itu namanya karomah. Setiap sholatnya menghatamkan Al-Qur'an 30 juz. Ya, ini juga termasuk karomah. Enggak bisa, kok bisa? Padahal kalau kita ngaji sendiri itu 1 hari. Ini seorang sahabat bisa sholatnya bisa menghatamkan Al-Qur'an. Berarti ini sudah luar biasa. Amrun khariqun lil adah, sesuatu yang di situ sudah menyalahi kebiasaan. Kebiasaannya Al-Qur'an itu kita baca ya 1 hari. Kalau mau khatam satu hari. Tidak, ini ada seorang sahabat sholatnya ini menggunakan khataman Al-Qur'an. Sholat isya'nya menghatamkan Al-Qur'an. Sholat maghribnya menghatamkan Al-Qur'an. Kok bisa? Tidak bisa. Ini mutlak dari Allah. Tidak bisa kita menggambarkan, karena ini sudah amrun khariqun lil adah, perkara yang luar biasa yang sudah menyalahi terhadap kebiasaannya manusia. Ya. Ada juga yang tiga, istilahnya ma'unah atau pertolongannya Allah. Juga amrun khariqun lil adah.
ma'unah atau pertolongannya Allah. Dan ini juga dimiliki dengan orang-orang yang soleh. Amrun khariqul lil ada. Juga orang soleh itu memiliki amrun khariqul lil ada. Tapi tidak bisa makrunun bitahaddi. Tidak bisa mengandalkan bahwa ingin menantang. Ayo siapa yang bisa seperti ini maka saya bukan orang soleh. Tidak. Yang hanya makrunun bitahaddi itu adalah hanya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Itu. Tapi kalau ma'unah tidak. Karena ma'unah itu umum. Bisa dimiliki oleh orang-orang yang ketika sudah beramal soleh, maka Allah Ta'ala memberikan ma'unah, memberikan pertolongan. Dan pertolongannya itu adalah amrun khariqul lil adah. Sesuatu yang luar biasa, yang biasa, yang menyalahi terhadap kebiasaan. Ada yang nomor 4 itu adalah irhas. Irhas. Irhas itu juga amrun khariqul lil adah. Sesuatu yang luar biasa yang sudah menyalahi terhadap kebiasaannya manusia. Tapi irhas ini biasanya khusus kepada orang yang ingin diangkat oleh Allah menjadi nabi. Sebelum jadi nabi itu ada istilahnya irhas, memiliki sesuatu yang luar biasa yang itu menyalahi terhadap kebiasaan manusia. Misalnya Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah itu dulu itu ketika berjalan diiringi dengan awan. Nah, itu juga termasuk irhas, sesuatu yang luar biasa. Dan ini khusus ketika Allah Ta'ala ingin mengangkat kekasihnya untuk menjadi nabi. Ketika Rasulullah itu berjalan, di situ ada awan. Jadi Allah itu tidak memiliki ketika Rasulullah itu berjalan, maka di situ awan itu mengiringinya. Akhirnya apa? Rasulullah tidak memiliki bayangan. Karena apa? Selalu ada naungannya. Sama ketika kita berteduh di satu pohon, maka bayangan kita nggak ada. Tapi Rasulullah ini ketika berjalan pun, panas apapun, maka tidak ada bayangannya. Karena di situ ada awan yang mengiringinya terhadap Rasulullah. Itu adalah irhas. Jadi sesuatu yang luar biasa yang menyalahi terhadap kebiasaan, dan ini khusus kepada orang-orang yang diangkat menjadi nabi oleh Allah. Yang kelima, kita tahu dengan ihana. Ihana itu sebaliknya dari mukjizat. Ihana itu juga sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa, tapi di situ kebalikan dari mukjizat. Kalau Rasulullah itu di antara mukjizatnya Rasulullah, ada suatu sahabat yang sudah perang, itu matanya itu keluar. Akhirnya minta obat kepada Rasulullah agar matanya disembuhkan. Akhirnya Pak Rasulullah hanya mengusap matanya itu. Jadi matanya sahabat itu diusap oleh Rasulullah, maka sembuh. Juga orang yang buta dari kecil, ketika Rasulullah itu mengusap matanya, maka mata itu yang asalnya buta menjadi bisa melihat. Kalau ihana itu kebalikannya. Makanya ketika Musailamatul Al-Kadzab ini mengaku dirinya adalah nabi, maka banyak di situ orang-orang yang ingin tahu hujahnya Musailamatul Al-Kadzab. Musailamatul Al-Kadzab, kalau kamu memang benar-benar nabi, mana mukjizat kamu? Mana bukti kamu bahwa kamu itu adalah utusan Allah? Akhirnya apa? Didatangkan waktu itu orang yang buta kiri, didatangkan waktu itu karena ingin tahu bahwa memang benarkah Musailamatul Al-Kadzab ini termasuk nabi yang diutus oleh Allah. Akhirnya di situ didatangkan orang yang buta sebelah kiri, akhirnya didatangkan kepada Musailamatul Al-Kadzab, dan juga Musailamatul Al-Kadzab ini mengusap mata yang buta itu dengan tangannya. Lah ini malah mata yang kanan pun juga ikut buta, bukan hanya yang kiri, tapi yang kanan pun juga ikut buta.
Ini namanya ihana. Kok bisa seperti itu? Ya. Jadi amrun khariqunil adah diantaranya adalah ihana. Tapi ihana ini untuk meremehkan terhadap Musailamatul al-Kadzdzab yang dirinya mengaku nabi. Akhirnya apa? Dengan cara didatangkan orang yang buta sebelah, buta kiri, akhirnya diusap matanya dengan tangannya Musailamatul al-Kadzdzab. Ternyata mata kanannya pun juga ikut buta. Ya. Ini namanya ihana. Kalau Rasulullah tidak, karena Rasulullah punya mukjizat, karena memang itu Rasulullah termasuk utusannya Allah. Ketika ada orang yang buta diusap oleh Rasulullah, maka sembuh. Ya. Bukan berarti pas mata kanannya ikut buta. Ya. Itu namanya dengan ihana. Seperti Musailamatul al-Kadzdzab yang ingin menentang kepada Nabi, ingin menandingi Al-Quran. Ya. Bukti bahwa dia itu adalah utusan Allah. Kalau memang dia ada bukti bahwa ada utusan Allah, buktikan. Mana mukjizatnya? Mana amrun khaliqun lil adahnya? Buktikan. Kalau Rasulullah banyak, diantaranya adalah Al-Quran, bisa menyembuhkan orang yang buta. Akhirnya didatangkan kepada Musailamatul al-Kadzdzab, orang yang buta, akhirnya matanya buta semua dua. Ya. Bukan sembuh tapi buta semua. Itu adalah ihana untuk melecehkan terhadap Musailamatul al-Kadzdzab. Yang nomor 6 adalah istidraj. Ya. Istidraj. Ya. Jadi istidraj itu juga amrun khariqun lil adah. Tapi tujuan Allah memberikan amrun khariqun lil adah ini, tujuannya di situ adalah biar orang ini menjadi jauh, tambah jauh dari Allah. Misalnya kita kenal dengan Fir'aun. Ya. Fir'aun itu tidak pernah merasakan pusing, itu tidak pernah. Ya. Merasakan sakit perut itu tidak pernah. Ya. Malah ada yang mengatakan satu riwayat, Fir'aun itu kalau sakit perut, ya, itu 400 tahun. Ya. 400 tahun baru Fir'aun itu sakit perut. Ya. Bayangkan. Ya. Jadi Fir'aun itu 400 tahun dalam satu riwayat, 400 tahun Fir'aun itu sakit perut. Ya. Jadi Fir'aun itu sehingga dirinya karena memiliki sesuatu yang luar biasa terhadap dirinya, Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan. Nah, itu. Jadi dan juga Fir'aun itu ucapannya itu mantih. Ya, selalu terjadi. Nah, karena apa? Allah memberikan istidraj seperti itu memang murni untuk menjauhkan Fir'aun itu dari rahmatnya Allah. Memang biar tambah jauh diberikan semua. Ya wis. Ya, amrun khariqun lil ahdanya ambil semua. Tapi awas kamu ketika nanti di hari kiamat. Ya, akan disiksa kamu. Ya, itu adalah istidraj. Ya. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, tujuannya di situ agar dirinya jauh dari ridhonya Allah. Tuh. Yang nomor 7 adalah sihir. Ya. Sihir itu juga termasuk amrun khariqul lil adah. Ya. Sesuatu yang juga luar biasa yang tidak bisa kita nalar dengan pikiran. Ya. Itu nalar. Jadi amrun khariqun lil ada itu ada 7, ada mukjizat, ada karomah, ada ma'unah, ada irhas, ada ihanah, ada istidraj dan juga ada sihir. Ini semuanya adalah amrun khariqul lil ada, cuma di situ ada bagiannya. Mukjizat itu hanya dimiliki oleh nabi dan rasul. Ya. Karomah itu dimiliki oleh seorang wali, oleh seorang sahabat. Ma'unah ini dimiliki oleh seorang yang di situ beramal soleh sehingga Allah Ta'ala memberikan ma'unah, memberikan pertolongan yang luar biasa yang tidak bisa kita nalar dengan pikiran kita, dan mutlak ini dari Allah. Tuh. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu dan barokah dan manfaat. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.
الذي ينفعنا رب فكنا وفك على وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفك علنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وقراباتي لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد